Shalom, terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk, mendengarkan, serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah Allah mencari dan menemukan yang terhilang. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Yehezkiel 34 ayat 16, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kupelihara. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali terdengar cerita ada anjing atau kucing yang hilang, tapi beberapa hari kemudian bisa kembali pulang ke rumah majikannya. Sebaliknya, binatang domba ketika hilang atau tersesat atau terpisah dari kawanannya, domba itu akan panik, mengembik-ngembik dan tidak tahu jalan pulang. Satu-satunya cara supaya domba itu bisa pulang adalah jika gembalanya mencari dan menemukan domba yang hilang itu. Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru dalam Alkitab menggunakan perumpamaan yang sama untuk menggambarkan manusia dan Allah, yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang dan gembala yang pergi mencari dombanya. Manusia dilambangkan sebagai domba-domba yang tersesat dan Allah adalah gembala yang mencari domba-domba yang tersesat. Mari kita lihat beberapa contoh. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, Tuhan mencari mereka, sedangkan mereka bersembunyi dari Tuhan. Dalam Kejadian 3 ayat 8. Contoh lain dapat kita lihat pada pengakuan Daud ketika berdoa kepada Tuhan yang berkata demikian. Siapa seperti umatmu Israel, satu bangsa di bumi yang Allahnya pergi untuk menebusnya menjadi umatnya? Dalam 2 Samuel 7 ayat 23. Yehezkiel juga melalui bacaan hari ini menjelaskan secara gamblang karakter sang gembala yang mencari dan membawa pulang dombanya yang tersesat, bahkan terlebih lagi sang gembala akan merawat, menyembuhkan dan menggembalakan dombanya. Puncaknya ada di Perjanjian Baru ketika Yesus menyempurnakan gambaran Yehezkiel mengenai karakter sang gembala. Yesus mengatakan bahwa dialah sang gembala yang baik dan rela menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dalam Yohanes 10 ayat 1-15. Yesus tidak hanya berkata bahwa dia rela mengorbankan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia benar-benar mewujudkannya dengan mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Sama seperti domba yang bingung dan tidak bisa menemukan jalan pulangnya sendiri, kita pun tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dari jerat dosa maupun masalah. Jika saat ini kita merasa sedang tersesat, terluka karena tekanan hidup, atau sakit secara rohani, berhentilah berjuang sendirian. Berserahlah dan izinkan Sang Gembala Agung menemukan, membalut, dan menguatkan kita kembali. Mari kita renungkan sejenak. Pernahkah kita mendengar adanya Allah atau ilah yang turun ke bumi untuk mencari umatnya selain Allah yang diceritakan di Alkitab? Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah gembala kami yang baik. Engkau tahu kami manusia tidak berpengharapan dan tidak bisa mencapaimu karena kami adalah makhluk berdosa. Oleh karena besarnya kasih-Mu kepada kami, maka Engkau tidak menunggu kami datang kepadamu. Engkau berinisiatif mencari kami dan membawa kami kembali kepadamu. Terpujilah dan agunglah nama-Mu ya Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala Agung kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.